Prof. Heri, silakan dilanjutkan. Iya, pengertian pasal 27A, dulu 27 ayat 3. Ya. Atau juga kalau di KUHP 310, itu adalah yang namanya pencemaran nama baik itu adalah menyerang kehormatan seseorang. Sekarang diubah jadi orang lain. Dengan menuduhkan suatu hal. Menuduhkan itu berarti apa? Dia menuduh perbuatan, bukan barang. Gitu loh. Kalau saya mengatakan bahwa jamnya Pak Firman itu palsu, HP-nya palsu, saya nggak bisa kena pidana walaupun saya sebut namanya. Karena barang, saya nggak percaya ini paling palsu ini. Menilai, itu namanya menilai, palsu, tidak palsu, asli, itu menilai. Tapi kalau saya mengatakan bahwa Pak Firman itu pergi ke pasar pramuka, kemudian membuat ijazahnya, sehingga dia jadi dokter, itu baru. Karena perbuatan dia, ternyata proses perbuatan dia tidak terbukti. Tapi kalau mengatakan ini HP palsu, ini ijazah palsu, itu bukan menyerang kehormatan dengan menuduhkan suatu hal. Tapi dia adalah menilai tentang suatu barang. Itu saja sudah menjadi masalah. Nah sekarang ini digeser. Persoalan delik fitnah, delik pencemaran nama baik, sekarang geser lagi. Yang sekarang jadi persoalan berat adalah pasal 32 yang dikenakan pasal 32. Dulu ada pasal 28 ayat 2 juga. Nggak tahu sekarang masih atau enggak. Saya terus terang, saya ini tidak bagian dari mereka. Ya. Saya hanya ingin meluruskan cara berpikir, meluruskan undang-undang yang saya dulu ikut terlibat. Karena ada perumus ya, dalam pembuatan undang-undang kita itu. Baik. Saya jadi ketua panja waktu itu. Nah, di sini sekarang masuk ke pasal 32, masuk pasal 35. Ini yang mana? Mau fitnah, kemarin kan framingnya fitnah semua. Tiba-tiba sekarang kok ada pasal-pasal berat, dan itu sudah menjadi hal yang biasa di dalam penegakan hukum kita. Ya, para penegak hukum itu dulu kalau nggak pakai pasal 27 ayat 3 digandengkan dengan pasal 36. 36 tuh sanksinya 12 tahun, 12 miliar. Yaitu apa? Kalau ada kerugian dari korban, kerugiannya nggak jelas, udah pakai 26, nahan dia. Makanya oleh Presiden dan oleh DPR pasal 36 dihilangkan. Sekarang 36 udah nggak dipakai, tapi pakai 35. Oke. Dan 32. Dan 32. Walaupun itu sebenarnya pemahamannya sangat beda. Itu adalah computer crime, saya pernah ngomong. Itu bukan terkait dengan persoalan yang namanya ijazah dan lain-lain. Ini adalah sebuah norma yang melindungi informasi elektronik yang tersimpan, yang merupakan properti, bukan sesuatu yang ada di media sosial. Karena yang ada di media sosial yang mudah diupload orang itu easily modified, mudah dimodifikasi, easily manipulated, mudah dimanipulasi, easily duplicated, mudah diduplikasi. Anak-anak sekarang ini seringkali mengubah-ubah informasi yang ada di media sosial, walaupun itu informasinya mungkin gambar saya, gambar Anda, ijazah saya, boleh saja dan itu bisa. Nah, kalau ini ya pasal 35 ini dikenakan oleh pada kasus seperti ini, nanti akan mengenai banyak orang karena ini adalah peluasan norma. Ini melanggar yang namanya lex bukan scripta ya, tapi stricta. Jadi bahwa sesuatu norma itu harus stricta. Harusnya di pasal 35 itu untuk kasus yang seperti apa? Pasal 35 itu misalnya ya kalau Anda atau saya karena memiliki kemampuan untuk menghack ya, saya masuk ke komputer, masuk ke sistem elektronik milik orang lain, kemudian ketika saya mengubah-ubah itu seolah-olah asli atau otentik, lalu bobol bank, bobol rekening, itu pasal 35, makanya 12 tahun. Bukan kalau ada gambar yang ada di media sosial yang diupload orang kemudian ada sedikit dinaik, dibesarkan, dikecilkan, dicoret karena dianalisis. Analisis dan lain-lain itu bukan kejahatan gitu loh. Kalau itu dikenakan, ini namanya kasus itu menjadi persoalan yang namanya error in judicando, penerapan yang salah. Mereka bikin norma baru itu norma baru yang di luar undang-undang ITE. Kalau orang mengenakan konten-konten yang ada di media sosial kemudian dikenakan 12 tahun hanya gara-gara dia menganalisis, mengubah dikit dan sebagainya. Itu seolah-olah mereka jadi DPR dan
pemerintah bikin norma baru. Ya. Prof. Firman.